Nah, ini menarik nih. Ada sebuah pertanyaan sederhana. Bisa nggak sih secara masuk akal atau ilmiah, Mas Aryan membuktikan bahwa ada satu cara yang paling sederhana banget, tidak ribet, tapi bisa kita uji kebenarannya untuk berubah hidup saya? Ada. Ada banget, dan itu sesuai dengan kisah yang ingin saya bacakan di hari ini. Kisah ini pendek kok, tapi dagingnya banyak. Ayo kita bahas. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Kita sering banget ya mendengarkan banyak pertanyaan, tapi pertanyaan yang menurut saya paling berkesan itu bukan pertanyaan dari orang. Benar, pertanyaan yang paling berkesan, paling dalam bagi hidup kita masing-masing yaitu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh diri kita sendiri. Coba, sekarang di bagian depan ini langsung aja saya ingin kamu jujur kepada saya. Kalau seandainya saya tanya kepada kamu, baru-baru ini pertanyaan apa sih yang sempat batin kamu tanyakan kepada dirimu sendiri? Saya ulangi ya, tolong jawab dalam hati aja, tapi secara jujur apa adanya. Kalau seandainya saya tanya, pertanyaan apa sih yang baru-baru ini batinmu menanyakan kepada dirimu sendiri akan sebuah hal? Itu pertanyaannya seperti apa? Nah, ini mantep nih. Kenapa? Karena dari kisah yang saya ingin bacakan kepada kamu dari Quora ini juga sama nih seperti kamu ya. Saya langsung bacain aja. Seperti biasa saya tidak bacakan semuanya, tapi saya langsung bacakan intinya aja supaya saya bisa langsung memberikan daging yang sangat emas kepada kamu dalam waktu yang relatif singkat. Ini penting nih, disimak nih. Kisah ini diceritakan oleh seorang pria, teman-teman. Prianya ini terduga ya, dari cara dia ngomong dan menuliskan kalimat. Ini sepertinya dia adalah anak yang masih sangat muda. Karena dari bahasanya ini benar-benar bahasa orang yang sangat muda banget. Dia memiliki sebuah permasalahan yang kita semua kalau pernah muda pasti pernah ngalamin. Bahkan dari pertanyaan dia ini nih, dari masalah dia ini saya bisa meluaskan topiknya menjadi topik yang emas buat kamu. Gini nih masalahnya. Pada dasarnya dia adalah seorang anak yang berasal dari keluarga yang bisa dibilang cukup mampu, teman-teman. 3 bersaudara dan dia ini adalah anak di tengah-tengah. Berarti dia anak kedua ya. Sebagai anak kedua, dia seringkali mendapatkan sebuah hal yang namanya perbandingan. Nah, bedanya teman-teman, kalau mungkin kita sering dibandingkan sama orang tua kita dengan kakak kita atau adik kita gitu ya. Yang ini beda. Beda banget. Bedanya apa, Mas? Dia itu dibedakan seolah-olah dia itu sama seperti bapaknya. Wah, ini menarik nih. Mas, ya kalau dibeda-bedakan sama seperti bapaknya berarti bukan dibedakan dong mas, disamain dong. Ya anak wajar kali mirip bapaknya. Enggak. Masalahnya, maaf ya, dalam ceritanya dia ini, bapaknya itu kelakuannya jelek banget. Suka main perempuan, suka judi, maksiatnya jago. Sampai saking keselnya mungkin si istri ini selalu menyamakan anak keduanya doang nih, yang seolah-olah sama seperti bapaknya. Coba, sampai sini dulu deh. Sampai sini dulu saya ingin kamu juga merenung. Kamu pernah nggak seperti orang yang saya ceritakan di kisah ini? Diri kamu disamakan, tapi sama orang yang berbeda. Perbedaannya itu bukan yang positif sayangnya, tapi perbedaannya itu justru karena orang itu negatif banget. Contoh, misalnya di kisah ini ya, dia disamakan dengan bapaknya, yang mana bapaknya ini beda dengan bapak-bapak yang lain mungkin, yang mana bapak lain mungkin masih banyak yang bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya gitu ya. Tapi bapak ini malah ahli judi, ahli main perempuan, dan banyak maksiat lainnya.
Jadi kita bukannya bangga gitu ya disama-samain sama bapak kita, sama orang tua kita, tapi kita malah ngerasa berbeda. Apakah saya sehina bapak saya? Apakah saya tidak pantas menjadi orang baik hanya karena bapak saya ahli maksiat yang jahat sifatnya? Coba, jujur. Sepertinya kalau video ini sampai kepada kamu seizin Tuhan, pernah mungkin kamu merasakan apa yang saya katakan di video ini. Sebentar ya, saya ingin mengatakan kepada kamu satu hal penting. Ini penting nih. Pertama, saya ingin ngasih tahu kepada kamu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu sampai detik ini, itu semua bukan salah kamu. Saya ulangi, apapun yang kamu pikirkan dari kemarin, dari dulu bahkan, yang sempat membuat kamu tertekan, ngerasa tidak ada harapan, ngerasa tidak berdaya, ngerasa diri kamu gak punya siapa-siapa lagi, itu semua gara-gara selama ini kamu menganggap itu semua terjadi karena salahmu kan? Diri kamu banyak melakukan kesalahan, dan selama ini diri kamu tuh selalu nyalahin, kenapa sih kok saya bodoh banget, kenapa sih kok saya mirip dengan bapak saya yang kelakuannya parah, atau mungkin saya kok mirip banget dengan ibu saya yang kelakuannya parah kalau mereka parah gitu ya. Diri kita selalu nyalahin dan menyamakan diri kita dengan orang lain yang sudah gagal. Apalagi, maaf, seperti di kisah ini. Kalau kita punya salah satu anggota keluarga, orang tua terutama, yang sudah terbukti gagal jadi orang tua gitu ya, kita lebih gampang loh ngerasa, jangan-jangan saya sama nih jeleknya seperti bapak saya. Jangan-jangan saya sama nih jeleknya seperti ibu saya. Jujur, kalau kamu mengalami apa yang saya ceritakan tadi, pernah atau tidak, sekali dua kali, kamu merasa sangat sedih dalam hidup karena merasakan, jangan-jangan saya sama nih jeleknya dengan dia, yaitu orang yang dekat dengan kamu. Pernah atau tidak? Renungkan. Kalau memang pernah, sekarang coba katakan yuk bersama dengan saya. Termasuk kamu yang masalah hidupnya apapun, tapi belakangan ini kamu sedih terus karena sudah melakukan hal yang maaf, bodoh. Yuk, ikuti perkataan saya begini ya. Ini emas yang pertama buat kamu. Ini bisa menyembuhkan kalau kamu ikut mengatakan bersama saya. Oke? Katakan begini. Apapun yang kemarin sudah saya lakukan, itu memang bodoh. Saya akui itu sangat amat bodoh. Tapi saya tidak salah apa-apa. Saya menjadi bodoh karena sedikit lagi saya pintar. Saya menjadi bodoh karena saya butuh bodoh ini untuk menjadi pintar. Tuhan membawa saya untuk menjadi orang yang pintar. Tuhan mengizinkan saya jadi bodoh agar saya bisa menjadi orang yang lebih pintar. Saya bangga dengan kesalahan saya kemarin. Karena ternyata itu bukan salah saya. Saya tidak salah apa-apa. Saya membutuhkan itu untuk menjadi manusia yang lebih bahagia loh. Bahagia saya itu karena saya memaafkan. Saya maafkan diri saya sendiri. Saya ampuni diri saya sendiri. Ayo ulangi bersama saya ya, dengan suara keras. Saya maafkan diri saya sendiri. Saya ampuni diri saya sendiri. Sekali lagi. Saya maafkan diri saya sendiri. Saya ampuni diri saya sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Coba. Sekarang kalau kamu mengikuti apa yang saya katakan tadi dengan baik, rasanya lega banget. Batin ini kok kayak ada yang plong gitu, Mas. Kemana aja saya selama ini, ternyata baru di video ini saya bisa menemukan sebuah obat yang sangat sederhana banget ya.
nggak pakai ritual-ritual atau trik-trik yang bikin pusing, nggak pakai hal-hal yang membuat saya merasa terhakimi atau tersudutkan. Tapi kok ini simple banget, Mas. Emas banget, dan saya bisa ngerasa jauh lebih plong loh. Bener nggak? Kalau memang sekarang kamu merasa lebih plong atas apa yang saya contohkan tadi, coba tuliskan di komentar. Bagaimana rasanya batin kamu? Curahkan di komentar sekarang bagaimana sih, seberapa plong batin kamu setelah kamu mengikuti apa yang saya suruh tadi. Sambil kamu menuliskan, saya ingin membagikan sesuatu kepada kamu yang menjadi emas yang menutup materi di video ini, tapi ini melengkapi. Bahkan kalau kamu tidak tahu ini, maaf banget, video ini kayaknya nggak pas buat kamu. Gini, kamu harus tahu ya, faktanya, setiap orang itu pasti harus menjadi bodoh dulu, agar dia tahu bagaimana caranya menjadi pintar. Siapapun orang yang kamu kagumi, termasuk saya mungkin, kalau kamu subscribe Pagar Kehidupan dan rutin mendengarkan atau menonton video saya, terima kasih. Tapi saya harus bilang kepada kamu, saya ini adalah orang yang berani bodoh. Karena saya tahu dan saya yakin banget dari dulu bahwa orang bodoh itu wajar. Yang tidak wajar adalah ketika kita merasa bodoh, kemudian kita menyalahkan diri sendiri dan menganggap bahwa bodoh itu kutukan. Tidak, no. Bodoh itu tidak kutukan. Kita butuh bodoh untuk menjadi pintar kok. Dan saya ini adalah orang yang bodohnya bukan main di masa lalu, tapi saya belajar. Sehingga saya bisa menolong banyak orang dan terkesan pintar. Kenapa saya bisa terkesan pintar? Karena saya memahami bahwa bodoh itu wajar. Sekarang bagaimana dengan kamu? Kamu mau nggak janji dengan saya? Janji kepada saya satu hal penting aja. Janji kepada saya bahwa diri kamu harus mau jadi orang bodoh. Bodoh dalam arti bukan berarti kamu itu dikibulin orang terus, bukan berarti kamu diinjek-injek orang terus, bukan berarti diri kamu tuh nilainya jelek di kuliah atau di sekolah, bukan. Bodoh dalam arti kita itu belajar loh. Gak apa-apalah salah, gak apa-apalah nangis, gak apa-apalah kita dikibulin orang dulu, diselingkuhin orang dulu, ditipu teman paling deket dulu, gak apa-apa. Hei, saya pernah mengalami apa yang kamu alami loh. Sayang buku saya udah habis. Kalau kamu bisa mendapatkan buku saya, di situ saya tuliskan seberapa bodoh saya di masa lalu. Jadi dengan kata lain, mulai detik ini, kamu janji kepada saya. Ketika kebodohan terjadi dalam hidup kamu, ingat video ini. Ingat video ini selalu, kemudian kamu renungkan. Benar juga ya. Ternyata saya memang selama ini salah mas mindsetnya. Salah sudut pandangnya. Selama ini saya menganggap bodoh itu kutukan. Ternyata tidak. Ternyata bodoh itu saya butuh. Karena dari bodoh itu, saya bisa menjadi pintar. Betul. Bodoh adalah sebuah hal yang normal. Kamu tidak salah apa-apa. Itu yang benar. Yuk maju lagi. Kamu adalah sahabat Pagar Kehidupan. Sahabat saya yang hebat. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisah saya.